Hahaha. Di antara manusia, muncul sekelompok orang yang mampu menjalin kontrak dengan makhluk buas. Orang-orang menyebut mereka penjinak binatang. Di dunia ini, penjinak binatang memiliki hak istimewa yang melampaui orang biasa. Selama bisa menjadi penjinak binatang, takdir pun bisa dibalikan. Akhirnya hari ini tiba juga. Ini akan menjadi titik balikku setelah terlempar ke dunia ini, jalan menuju puncak hidupku. Kenapa kalian berdua bersama? Sudah jelas, pacarmu, Li Wei, sekarang adalah milikku. Oh, salah. Seharusnya kusebut mantan pacarmu. Wei Wei, kau. Bagaimana bisa? Bukankah kita sudah berjanji? Gu Xiao, Lin Hao itu tuan muda keluarga besar Lin. Dia pasti bisa membangkitkan binatang asing. Katanya dia sudah lulus ujian keluarga. Sekarang kita bukan lagi orang di tingkatan yang sama. Gu Xiao, harus kuakui, wanitamu ini sangat lembut. Murid Lin Hao, silakan naik ke panggung. Kebangkitan Lin Hao ternyata serigala angin cepat tingkat bumi. Binatang awalnya sejak lahir sudah tingkat bumi. Kelak dia mungkin bisa menjadi penjinak binatang tingkat A. Memang pantas disebut Tuan Muda Lin. Aku jadi makin suka. 30 tahun sungai mengalir ke timur, 30 tahun kemudian ke barat. Dasar pasangan hina, tunggu saja pembalasanku. Berikutnya, Gu Xiao. Gu Xiao, kebangkitan gagal. Tidak ada binatang asing yang terikat kontrak. Ini. Mana mungkin. Sudah cukup aku terlempar ke sini tanpa sistem. Tapi kenapa aku bahkan tak bisa bangkit menjadi penjinak binatang? Ternyata memang sampah. Bahkan binatang asing saja tak bisa kau bangkitkan. Dengan bakat seperti itu, masih berani bicara apa tadi? 30 tahun sungai di timur, 30 tahun sungai di barat. HMPH, sudah kuduga. Sampah seperti Gu Xiao tak akan punya masa depan. Sudahlah, jangan dengarkan ocehan sampah itu. Serigala angin cepat. Kalau sampai membunuh orang, apa aku harus peduli? Menurutmu bagaimana? Setelah menjadi penjinak binatang, dia sudah tidak berada di tingkatan yang sama dengan orang biasa seperti kita. Siapa suruh dia berani menyembunyikan identitas sebagai penjinak binatang? Itu salahnya sendiri. Aku tidak rela. Aku susah payah terlempar ke dunia ini. Terdeteksi kondisi tuan rumah hampir mati membeku. Protokol tersembunyi dipicu. Terdeteksi krisis pada tuan rumah. Syarat protokol ikatan tersembunyi terpenuhi. Sistem gadis binatang berhasil terikat. Paket pemula diberikan, tiket kontrak acak gadis binatang 1 buah, ramuan pemulihan dasar 1 buah. Gunakan sekarang. Sistem, aku sudah menunggumu bertahun-tahun, akhirnya kau datang. Gunakan semuanya. Selamat, tuan rumah. Dengan kontrak tingkat C, Anda mendapatkan kucing cahaya ilusi. Kontrak berhasil terjalin. Terdeteksi bakat binatang kontrak berwarna emas. Kini memulai perubahan menjadi gadis binatang. Berubah menjadi gadis binatang, kalau begitu, bukankah itu? Ramuan pemulihan dasar berhasil digunakan. Luka tuan rumah dipulihkan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Dasar makhluk tak tahu mati, berani menyakiti nyawa tuanku. Itu apa? Aku belum pernah dengar ada yang bisa mengikat kontrak dengan manusia. Itu bukan manusia. Lihat telinganya, dia juga punya ekor.
Dia monster. Gelombang energi ini. Jangan-jangan dia tingkat C bawaan. Astaga. Gadis binatang? Bukankah ini dunia penjinak binatang? Sudah kubilang, sistem ini adalah sistem gadis binatang. Lagi pula, gadis binatang juga binatang. Sepertinya memang masuk akal. Gadis binatang kontrak, kucing cahaya ilusi. Belum diberi nama. Tingkat C. Bakat emas. Keahlian, cakar cahaya ilusi, klon bayangan. Kondisi sehat. Tingkat kesukaan, 100. Astaga, bakat emas, jadi sekali undian aku langsung dapat emas, dan lagi, tingkat kesukaan ini maksudnya apa? Jangan-jangan gadis binatang berikutnya masih harus ditaklukkan hatinya. Bagaimanapun, sekarang saatnya kita berdua membuat perhitungan. Sial, ternyata dia membawa ramuan penyembuh. Hehehe, tak menyangka aku masih punya kartu cadangan, kan, Gu Xiao? 2. Serigala angin cepat. 1 sampah lagi. 1. Tidak mungkin, serigala angin cepat milikku. Sebenarnya monster apa itu? Oh, sepertinya selama ini kau terlalu terbiasa dimanjakan oleh auramu. Jangan mendekat, Tuan Penguji, selamatkan aku penjinak binatang. Murid, kumohon hentikan. Setiap penjinak binatang adalah kekuatan tempur berharga bagi umat manusia. Tapi barusan dia ingin membunuhku. Apa menurut Anda aku akan membiarkan musuh yang berniat membunuhku terus hidup? Selain itu, apakah Anda berniat menyinggung seorang penjinak binatang tingkat C bawaan demi orang seperti dia? Jangan biarkan kebencian membutakanmu, anak muda. Jika kau membunuhnya di sini, kau akan masuk penjara. Maka kami akan kehilangan 2 penjinak binatang berbakat. Hal seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi. Bajingan, tunggu saja, akan kubuat kau mati dengan mengenaskan. Gagal menghabisi orang itu benar-benar membuatku kesal. Gu Xiao, sebenarnya aku dipaksa olehnya. Aku yang hina karena meremehkanmu. Aku benar-benar buta. Kau bukan sadar salah. Kau hanya sadar dirimu akan mati. Rakyat jelata rendahan juga pantas bicara denganku. Aku ingat kau belum punya nama, kan? Mulai sekarang namamu Liu Guang, ya? Tubuh spiritual tingkat C bawaan, bahkan bisa memanggil senjata ilahi manusia setengah binatang. Bakat seperti ini pasti menarik minat mereka. Atasan menurunkan tugas baru. Imbalan tugas kali ini sangat besar. Wah, barang di toko sistem ini ternyata macam-macam. Ada berbagai ramuan, bahkan bahan peningkatan tingkat awal. Tuan rumah dapat menyelesaikan tugas yang dikirim sistem untuk memperoleh mata uang baru. Kalau begitu, kirimkan saja tugasnya. Saat ini diperlukan syarat pemicu. Tuan rumah, kumpulkan dulu bahan yang dibutuhkan untuk peningkatan. Hei, Liu Guang, kemarilah sebentar. Tuan, sebelah sana. Liu Guang, sebelum kupanggil, kau sedang melakukan apa? Aku tidak ingat, Meong. Aku hanya ingat sebelum dipanggil, sekelilingku gelap sekali. Meong, berkat Tuan, aku bisa keluar, Meong. Sepertinya sebelum kupanggil, Liu Guang berada di ruang sistem, bukan makhluk yang memang sudah ada di dunia ini. Tapi apakah gadis binatang lain yang kukontrak nanti akan sama seperti Liu Guang? Tuan, ada perubahan tak terduga. Siapa? Apakah ini murid Gu Xiao? Oh, benar. Anda siapa? Saya kepala kantor penerimaan murid Akademi Huaxia. Akademi Huaxia? Bukankah itu akademi penjinak binatang terbaik di Huaxia? Kami mengamati proses kebangkitan Anda dan kemampuan unik Anda. Setelah berdiskusi, pihak akademi sepakat bahwa Anda memiliki potensi yang tak ternilai. Atas nama Akademi Huaxia, saya secara resmi mengundang Anda masuk melalui jalur khusus. Oh, aku mengerti. Akan kupertimbangkan. Jika Anda sudah memutuskan, datanglah melapor 5 hari lagi. Sepertinya Tuan tidak terlalu terkejut, Meong. Liu Guang kecilku sehebat ini, tentu saja akademi-akademi itu akan berebut menerimamu. Tentu saja.
Bereskan barang bawaan. Kita berangkat ke Akademi Huaxia. Wah, makhluk buas bisa berubah jadi manusia. Serius? Tunggu, katakan saja, berapa harga makhluk buas ini agar kau mau menjualnya kepadaku? Terakhir kali aku tidak menghabisimu. Sekarang kau masih berani berlagak di depanku. Suara yang aneh. Cahaya mengalir hanya akan mengikuti perintah tuannya. Buah ini dibuat dengan metode keluarga rimba. Ini bisa langsung mengubah bakatmu menjadi bakat ungu. Pikirkan baik-baik. Wah, astaga, bakat ungu. Sekarang kau tahu seberapa kuat dasar keluarga rimba, kan? Kalau pintar, cepatlah kemari. Mengikuti pecundang itu, masa depan apa yang bisa kau punya? Barusan kau bilang tuanku apa? Ulangi sekali lagi. Cahaya mengalir. Anak manis, kita tidak perlu meladeni anjing kalah seperti dia. Tapi begitu aku mendengar ada yang menghina tuan, aku jadi marah. Lihat saja, kau tunggu aku. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kak, makhluk buas milik bocah itu target kita kali ini. Benar. Orang-orang di atas sudah bilang, asal urusan ini berhasil, sisa hidup kita dijamin penuh kemewahan. Kerja bagus, cahaya mengalir. Untuk menaikkan tingkat makhluk buas, kita perlu memburu makhluk buas lain demi mendapatkan nilai pengalaman. Sebelum ujian murid baru, sebaiknya cahaya mengalir ditingkatkan dulu, sekalian mengumpulkan poin sistem. Pemberitahuan darurat, terdeteksi reaksi energi tinggi di distrik timur. Makhluk buas tingkat B telah muncul. Seluruh warga sekitar, segera mengungsi. Seluruh unit kepolisian, segera menuju lokasi untuk memberi bantuan. Makhluk buas macam apa yang bisa menimbulkan keributan sebesar ini? Terdeteksi makhluk buas langka tingkat B, rubah ekor 3. Misi dimulai, buat kontrak dengan rubah ekor 3. Hadiah, 1000 poin sistem. Ah, tingkat B, cahaya mengalir, kita lihat ke sana. Ya, baik, meong. Ini salah satu kemampuan rubah ekor 3, kelihatannya seperti kemampuan jenis wilayah. Buka toko sistem. Ramuan kejernihan yang bisa lepas dari ilusi selama 3 menit, beli, langsung beli. Murid di sana, cepat tinggalkan tempat ini. Komandan, aku punya cara untuk mengatasi wilayah pesona. Biarkan aku mencoba mengalahkan rubah ini. Tunggu, aku ingat kau. Kau murid yang terbangun bawaan tingkat C itu. Cahaya mengalir, prioritaskan serangan ke rubah ekor 3. Paksa dia sebisa mungkin menguras tenaga untuk mempertahankan wilayahnya. Ilusinya melemah, serang rubah ekor 3 bersama-sama. Zhao, kerja bagus. Rubah ekor 3 tidak akan bertahan lama. Sedikit lagi. Makhluk itu ternyata masih punya kemampuan tersembunyi. Apa? Makhluk itu ternyata masih menyembunyikan kemampuan. Untung ada peringatan sistem, jadi cahaya mengalir bisa menghindar lebih dulu. Kalau dia terkena serangan rubah itu, keadaannya akan gawat. Ini seharusnya serangan terakhir. Tahan. Sekarang. Komandan, biarkan aku menangani makhluk buas ini. Tentu saja. Tapi jika kau ingin mengikat kontrak dengannya, sanggupkah kau menahan serangan balik dari kontraknya? Tenang saja, Komandan. Aku tidak masalah. Pernahkah Anda melihat murid yang baru terbangun mampu mengalahkan makhluk buas tingkat B? Aku mengerti. Sejak dahulu, pahlawan memang lahir dari kaum muda. Buat kontrak denganku. Kau akan memperoleh kekuatan dan masa depan yang lebih besar. Mari kita berkontrak. Ternyata tidak mudah tunduk begitu saja. Rubah ekor 3 memang ras yang angkuh. Tapi aku juga sangat keras kepala. Ah, siapa yang menyerangmu diam-diam? Wah, makhluk buas bocah ini memang luar biasa. Bos, muncul 2 makhluk buas langka. Kalau kita tangkap dan bawa pulang, pasti bisa dijual dengan harga selangit. Pasukan patroli, rubah ekor 3 dan gadis kucing ini akan kami terima dengan senang hati.
Kalau tahu diri, minggirlah baik-baik. Sial, mereka ternyata para pemburu liar, dan celakanya dipimpin oleh naga raja yang terkuat. Bocah, kalian ini siapa? Sepertinya kalian tidak berniat berunding secara damai. Serang. Saudara-saudara, lindungi anak itu dulu. Lindungi sang pengendali makhluk. Aku tahu kalian baru saja selesai bertarung melawan makhluk buas tingkat B. Mana mungkin kalian bisa mengalahkan kami? Sial, pertarungan tadi menguras terlalu banyak tenaga. Saudara-saudara belum sempat pulih. Anak buah, tangkap gadis kucing itu. Jangan harap kalian bisa. Wah, gadis buas ini kelihatannya benar-benar menggoda. Sebelum dijual, bawa pulang dulu untuk dimainkan beberapa hari. Masih berani menggigitku. Kenapa harus begitu setia pada tuanmu yang sampah itu? Watakmu cukup liar. Biar emas hitam menjinakkanmu dulu. Aku justru penasaran, sama-sama hewan keluarga kucing. Apakah kalian bisa? Kalian menyakiti cahaya mengalir, apa aku mengizinkannya? Bagaimana mungkin? Kau jelas baru terbangun belum sampai 2 hari. Kenapa kau masih bisa mengikat kontrak dengan makhluk buas tingkat B? Katakan, kau ingin mati dengan cara apa? Jangan sombong, bocah. Kau kira setelah berkontrak dengan makhluk buas tingkat B, kau jadi tak terkalahkan? Wilayah pesonaku. Kemampuan yang menjijikan. Kalian yang memaksaku memakai ini. K.A. Kak Naga Raja, anggota pasukan patroli sudah tiba. Kali ini, anggap saja kau beruntung, bocah. Benar, jangan biarkan mereka kabur, rubah ekor 3, serang mereka. Jangan sampai aku bertemu lagi dengan bajingan-bajingan seperti kalian. Cahaya mengalir, kau kembali dulu ke ruang sistem untuk memulihkan diri. Ngomong-ngomong, bakatmu terlalu rendah, ya. Lalu, sebagai makhluk kontraku, bahkan nilai kesukaan dasarmu belum mencapai 50. Benar juga, bukankah kau sistem gadis siluman? Kenapa rubah ekor 3 tidak berubah menjadi gadis rubah? Sistem hanya mengubah makhluk buas dengan bakat emas. Lalu kenapa kau masih mengeluarkan misi kontrak dan menyuruhku mengikat kontrak dengan makhluk buas yang tidak bisa diubah? Kau tidak tahu bahwa jumlah makhluk buas yang bisa dikontrak seseorang itu ada batasnya. Tuan rumah tidak perlu terlalu khawatir, karena bakatnya dapat berevolusi menjadi emas. Bakat juga bisa berevolusi. Benar. Rubah ekor 3 pada dasarnya adalah varian dari rubah ekor 9. Asalkan mendapatkan mutiara 9 asal, rubah ekor 3 bisa berevolusi menjadi rubah ekor 9 berbakat emas. Baik, kalau begitu mutiaranya ada di mana? Itu aku tidak tahu. Tuan rumah cari tahu sendiri saja. Sudah kuduga kau tidak bisa diandalkan. Pokoknya cepat atau lambat aku akan membuatmu berevolusi menjadi rubah ekor 9. Namamu akan menjadi hitam 9. Hah. Bocah tengik, kau di mana? Ujian murid baru adalah cara penting bagi para murid baru Akademi Negeri Tiongkok untuk membuktikan potensi mereka dan merebut berbagai sumber daya akademi. Ini juga cara penting untuk mengetahui bakat makhluk buas mereka. Berikutnya, murid Gu Xiao, silakan naik ke panggung. Itu tubuh spiritual bawaan yang langka, kan? Benar. Entah seperti apa bakat makhluk buasnya. Menurutku setidaknya bakat ungu. Ternyata bakat emas, sudah bertahun-tahun tidak muncul makhluk buas berbakat emas. Tubuh spiritual bawaan yang langka, ditambah bakat emas. Kalau dia tumbuh nanti, pasti luar biasa. Benar saja, meski sudah memperkirakannya lebih dulu, saat benar-benar melihatnya, tetap saja sulit menahan rasa terkejut. Liu Guang sudah diincar orang. Sekarang dia harus mendapat perlindungan khusus dari pihak resmi. Kalau begitu, mari tambah taruhannya. Makhluk asing kedua, padahal berapa lama baru berlalu sejak kebangkitan pertamanya. Nona besar, kumohon, hari-hari indahku di masa depan bergantung padamu.
Begini saja, begitu aku punya waktu, aku akan memprioritaskan mencari manik 9 rantai untukmu. Bagaimana? Baru saja bangkit, dia sudah mengikat kontrak dengan makhluk tingkat B. Padahal hanya setelah mendapatkan makhluk tingkat B dalam kontrak, barulah bisa mengikat makhluk kedua. Yang kau katakan itu hanya keadaan umum. Energi dalam tubuh penjinak berkaitan dengan makhluk asingnya, jadi tingkat penjinak juga terikat pada makhluknya. Tapi kalau dia memiliki tubuh spiritual bawaan, maka semuanya tak bisa dinilai dengan aturan biasa. Baru bangkit, bahkan pantulan kontrak tingkat C saja belum tentu bisa dia tahan. Jangan-jangan anak ini adalah tubuh spiritual bawaan dalam legenda. Aku sudah menjadi penguji di sini selama 10 tahun, tapi belum pernah melihat monster sejenius ini. Pantas saja dia orang yang dipilih oleh bos kami. Nak, ikut aku sebentar. Hehehe, kau tidak sedang berpikir naif bahwa dua makhluk asing itu bisa menahanku, kan? Liu Kuang, gunakan bayangan klon untuk menahannya. Xuan Qiu, bentangkan domain. Kita tahan dia selama mungkin. Menarik. Kekuatan tempurmu jelas sudah mencapai level penjinak tingkat B, tapi cukup sampai di sini. Sebenarnya benda apa itu? Aku belum pernah dengar manusia bisa berubah menjadi monster. Tuan, Liu Kuang bisa merasakan auranya masih ada. Meong. Tapi kenapa sumbernya tidak bisa ditemukan? Meong. Xuan Qiu, gunakan kapak kuno untuk membombardir semua titik genetik. Kalau tidak bisa menemukannya, kita paksa dia keluar dengan jangkauan kemampuan. Kapan orang-orang evolusi itu menyusup masuk, aku harus segera menghubungi atasan agar mengirim bantuan. Kena kau. Jangan bergerak. Atau kurumukan leher tuan kalian. Tenang, aku tak akan menyakitimu. Evolusi memperlakukan orang berbakat dengan sangat baik. Kau adalah klien penting bos kami. HMPH, aku sama sekali tidak melihat perlakuan baik itu. Kau akan tahu setelah datang. Ayo. Ini, ular duman, lepaskan racun Dewa Es. Kau. 72 Viper, Siali. Apa semuanya sudah kau serahkan? Dia sudah lulus ujian. Berarti dia adalah murid Akademi Huaxia kami. Tentu saja kami tidak akan sembarangan menyerahkannya kepada orang lain. Terlebih lagi, dia adalah bakat rimba yang sulit ditemukan dalam 100 tahun, dan memiliki makhluk kontrak paling unik hingga kini. Tak kusangka dia bahkan memancing ikan besar keluar. Benar, bukan, Tuan Jiasuo dari organisasi evolusi. Kebetulan sekali. Kalau begitu, biarkan aku melihat seperti apa kekuatan 12 jubah bersulam yang legendaris. Trik murahan saja. Paling-paling hanya bisa menindas anak yang baru bangkit. Masih mau lari? Kena kau. Kau benar-benar pandai kabur. Kau pikir itu benar-benar dirimu. Yang disebut anjing suruhan organisasi evolusi, ya. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu kemari, dan untuk apa menangkap anak itu? Viper Zamrud Siali, reputasimu memang bukan omong kosong. Tapi kau pikir ini sudah berakhir. Hati-hati, energi spiritual di sekelilingnya. Energi spiritualnya menjadi tidak stabil. Ular Noman, maju. Lain kali kalau bertemu bajingan itu, aku harus membuatnya mati mengenaskan. Itu klon bayangan. Tubuh aslinya sudah lebih dulu menyentuh ujung bayangan. Organisasi evolusi bahkan mengirim belenggu bayangan gelap. Sepertinya mereka sangat memperhatikanmu, nak. Ini bukan salahmu.
Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih, Guru Xia, sudah menyelamatkanku. Kalau tak salah namamu Gu Xiao, kan? Bakat bawaanmu terhadap makhluk asing berwarna emas, dan pada hari kedua setelah bangkit kau sudah mengikat kontrak dengan makhluk tingkat B yang memiliki kemampuan domain. Aku sangat tertarik padamu. Ada apa? Tertarik menjadi muridku? Soal pengelolaan sumber daya, aku juga bisa mengajarimu cara benar-benar mengeluarkan kekuatan makhluk asing. Kalau suasana hatiku sedang baik, mungkin aku juga akan memberimu sedikit keuntungan kecil. "12 jubah bersulam adalah kekuatan tempur tertinggi Akademi Huaxia. 5 kursi teratas diantaranya bahkan memiliki kekuatan tingkat S. 12 jubah bersulam ini. Aku harus lapor polisi. Hanya saja aku tidak tahu kakak cantik ini berada di kursi keberapa. Kalau begitu, aku menerima dengan hormat." Pilihan cerdas. Perkenalkan ulang, aku Xialing dari 12 jubah bersulam, sekaligus guru paruh waktu di Akademi Huaxia. Oh, guru paruh waktu. Benar saja. Legenda mengatakan guru paruh waktu Akademi Huaxia semuanya luar biasa. Sekarang terlihat memang begitu. Ah, ini asramaku. Benar. Murid yang dibimbing guru paruh waktu semuanya mendapat fasilitas seperti ini. Walau bangunan seperti ini cukup banyak di sini, orang yang benar-benar tinggal di sini sangat sedikit. Ini semua berbagai bahan untuk meningkatkan makhluk peliharaan, ada buah penambah pengalaman, ada juga bahan penambah atribut. Seperti apa tepatnya? Kau pelajari sendiri. Yang ini adalah mainan kecil pemberian pribadi gurumu. Di kartu ini ada 100.000 poin sumber daya, dan media ruang ini memiliki ruang 500 meter kubik. Ini, kalau tidak salah, nilai tukar poin sumber daya dengan uang adalah 1:10.000. Lalu media ruang ini, yang paling murah di pasaran dengan kapasitas 10 meter kubik saja bernilai 10.000 poin sumber daya. Guru ini terlalu dermawan. Baiklah, karena kau sudah menerima hadiah, aku akan memberimu tugas. Belakangan ini terjadi gempa di pinggiran ibu kota. Tim patroli menyelidiki tanpa hasil. Pergilah mencari tahu penyebabnya, anggap ini ujian pertamamu. Aku mengerti. Aku akan berangkat sekarang. Seharusnya di sini, kan? Sebenarnya benda itu ada di mana? Sumber gempa sepertinya berada di sekitar sini. Tapi gempa sehebat ini, kenapa jangkauannya begitu kecil? Tuan, ada aroma yang familiar, meong. Juga ada aura makhluk asing yang tidak dikenal, meong. Hei, jangan biarkan dia kabur, tangkap katak roh hampa itu. Misi terpicu, jinakan makhluk asing langka, katak roh hampa. Hadiah misi, 1000 poin sistem. Ternyata benar. Kebetulan, utang lama dan baru kita hitung sekaligus. Kata ini terlalu pandai lari. Gunakan jaring penangkap untuk mengunci ruang di sekelilingnya. Tidak mudah juga menangkapmu. Bajingan, siapa itu? Kau. Kemampuan yang sangat familiar. Jangan-jangan. Aku benar-benar beruntung. Kau Kiao Wanglong, kan? Dalam arti tertentu, kita ini cukup berjodoh. Bocah sialan, musuh memang selalu bertemu di jalan sempit. Terakhir kali aku melepaskanmu, sekarang kau masih berani datang mencari mati. Habisi dia, tangkap katak roh hampa itu. Kali ini, aku tak mungkin membiarkanmu kabur lagi. Baru berapa lama berlalu, bagaimana kendalinya atas makhluk bersayap bisa menjadi jauh lebih kuat. Kau sudah kuincar. Meski aku tak ingin repot, jangan harap bisa lolos. Sial. Awalnya aku tidak ingin memakai ini, tapi demi menghindari masalah tak terduga, kalian yang memaksaku. Ramuan pengamuk. Dia langsung berubah menjadi puncak tingkat B. Efek ramuan pengamuk ini benar-benar berlebihan. Ku kejar sampai mati kau, jangan pergi. Gawat. Kau yang menyelamatkanku. Katak roh hampa sialan itu, berani-beraninya merusak urusanku. Suan Qiu, selagi inti zirah besi tak bisa bergerak, gunakan pesona padanya lebih dulu. Sekarang, manfaatkan kesempatan ini dan habisi mereka. Jangan mendekat, kau tidak boleh membunuhku. Aku khusus melayani organisasi evolusi. Kalau kau membunuhku, organisasi evolusi tidak akan melepaskanmu. Apa? Aku juga tidak berniat melepaskan organisasi evolusi.
Minum ini. Jangan takut, namaku Bu Xiao. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo, buat kontrak denganku. Aku akan membawamu hidup enak, makan lezat dan minum nikmat. Terdeteksi, tingkat kesukaan katak roh hampa naik hingga 40. Jika mencapai lebih dari 50, kontrak dapat dilakukan. Tuan, Xianju berkata bahwa pada tubuh katak roh hampa ini ada aura yang membuatnya bersemangat. Membuatnya bersemangat? Jangan-jangan itu mutiara 9 rangkaian, bisakah kau membawa kami ke tempat tinggalmu dulu? Tuan, apa kita benar-benar harus masuk? Mulut gua ini membuatku merasa tidak enak. Tapi mutiara 9 rangkaian harus kudapatkan. Ayo, ikuti aku. Kupu-kupu, ini gawat. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Xianjiu. Xianjiu, kilatan api membara. Jadi gempa itu ulah makhluk ini. Dia ingin meruntuhkan kedalaman gua dan mengubur kita hidup-hidup. Kalian tidak apa-apa. Liu Guang tidak apa-apa, jatuh begini tak akan membunuhku. Meong. Syukurlah, dia hanya pingsan. Maksudmu mutiara 9 rangkaian ada di bawah sana. Ayo, kita turun dan lihat. Itu pasti mutiara 9 rangkaian, kan? Akhirnya kutemukan. Terima kasih sudah menunjukkan jalan. Maaf, tapi aku tidak punya pilihan. Sebenarnya kau siapa? Maaf, tapi aku punya alasan yang memaksaku mendapatkannya. Liu Guang, hentikan dia. Kumohon, serahkan mutiara itu padaku. Aku tidak ingin menyakitimu. Nama, Chen Churan. Tingkat, kelas bumi. Potensi, kemampuan, serbuk beracun, terbang berkecepatan tinggi, gangguan mental. Organisasi evolusi lagi. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mutiara itu juga penting bagiku. Kita rebut dengan kemampuan masing-masing. Benar-benar kacau. Kenapa? Kenapa kalian menghalangiku? Tanpa mutiara itu, adikku akan mati. Adik, tapi bagaimanapun juga, mutiara ini harus kudapatkan. Xuan Jiao, tekan dia kuat-kuat. Kau yang memaksaku. Kau sedang membalas jurus yang baru saja kuajarkan.
Puncak kelas B? Tidak, ini kelas A. Xuan Jiao, bersiaplah berevolusi. Selamat, rubah ekor 3 tipe kecepatan berhasil menyerap mutiara 9 rangkaian, berevolusi menjadi rubah ekor 9 berpotensi emas, dan mulai berubah menjadi gadis siluman. Aku berubah menjadi manusia. Makhluk kontrak, Xuan Jiao, rubah ekor 6. Tingkat, kelas A. Potensi, emas. Kemampuan, kerja lentur, keaktifan tanpa batas, perpindahan dimensi, kelincahan tak terkalahkan. Kondisi sehat, tingkat kedekatan 80. Akhirnya kau berubah menjadi rubah ekor 9. Benar-benar tidak mudah. Kalau kau menyentuhku lagi tanpa izin, kupatahkan cakarmu. Rubah sialan ini, jelas-jelas tingkat kedekatannya sudah 80, tapi masih saja sok dingin. Adiknya tampaknya disandera oleh organisasi evolusi. Mungkin ini bisa menjadi celah untuk menyelidiki mereka. Ceritakan padaku tentang adikmu dan organisasi evolusi. Mungkin aku bisa membantumu. Aku dan adikku, Cheng Haoran, ditangkap oleh organisasi evolusi setahun lalu. Mereka sekumpulan orang gila. Mereka percaya bahwa manusia harus menerima fusi gen agar evolusi manusia menuju arah yang benar. Di mata mereka, kami hanyalah bahan percobaan. Aku cukup beruntung. Aku berhasil menyatu dengan gen kupu-kupu serbuk racun, memperoleh kekuatan, dan sampai batas tertentu bisa mengendalikan perubahan wujud. Aku menjadi apa yang mereka sebut contoh sukses, tapi sebagian besar bahan percobaan mati dalam penderitaan. Dan adikku. Dia menyatu dengan gen kupu-kupu serbuk racun dan gen kelompok brutal yang sangat kejam. Bagi laboratorium, itu dianggap berhasil. Dia memperoleh kekuatan besar, tapi tak mampu mengendalikan kesadaran brutal itu. Kapan saja dia bisa kehilangan akal dan menjadi monster yang hanya tahu menghancurkan. Mereka mengurungnya di bagian terdalam markas, memakai obat dan alat untuk sekadar mempertahankan sisa kewarasannya. Mereka memberiku tugas untuk mencari harta yang bisa menstabilkan, bahkan meningkatkan, gen makhluk asing, mutiara 9 rangkaian. Jika tugas ini gagal, mereka akan benar-benar menyerah padanya dan menyingkirkannya. Maaf, aku benar-benar tak punya cara lain. Aku tak bisa hanya melihat satu-satunya keluargaku di dunia ini mati. Orang-orang itu keterlaluan. Meong, akan kucabik-cabik mereka. Meong. Kebetulan, aku juga punya sedikit urusan yang harus diperhitungkan dengan evolusi. Kita bisa bekerja sama. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Kita serbu langsung dan hancurkan evolusi. Benar, Meong, hajar semua penjahat itu sampai tumbang. Meong. TA. Tapi itu markas cabang evolusi. Ada pemimpin tingkat 1 seperti Jiasuo yang berjaga, juga banyak manusia hasil modifikasi dan penjaga. Terlalu berbahaya. Bukankah cuma kelas A? Siapa bilang kita tidak punya yang setara? Aku tidak pernah bilang akan membantumu. Aku mengerti. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Bagus. Tak boleh membuang waktu, kita bergerak secepatnya. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Kita kembali ke permukaan dulu dan selesaikan makhluk pembuat gempa di atas sana. Wawa, bisakah kau membawa kami berteleportasi langsung ke atas? Ternyata benar makhluk asing tipe ruang. Tak kusangka kau bisa menaklukkan makhluk selangka ini. Belum terikat kontrak. Sebelumnya aku baru saja bangkit, tubuhku belum sanggup menanggung makhluk asing ketiga. Apa? Kau baru saja bangkit. HMPH, tadi kau sangat arogan. Ayo kita adu kemampuan. Kenapa? Majulah. HMPH, bukankah kau yang ingin bertarung dengannya? Kenapa menyuruh Hushang? Kalau begitu, hamba memohon kepada Nona Xianjiu yang cantik jelita dan berkekuatan luar biasa agar berkenan mengangkat tangan mulia, membantu hamba menyingkirkan naga tanah yang menyebalkan ini. Sikap seperti itu baru lumayan. Astaga, inikah kekuatan gadis makhluk berpotensi emas tingkat 1? Dengan santai saja dia membuat seekor makhluk asing kelas B lenyap jadi abu.
Ayo, kita kembali ke sekolah dulu untuk melaporkan tugas. Lalu, membimbing naga kuning. Naga tanah. Benar, memangnya tidak boleh. Untuk urusan menyelamatkan orang, sementara ini jangan beritahu Guru Xialin. Pengawal brokat bertindak dengan bukti dan prosedur, mereka mengutamakan keamanan. Sedangkan organisasi evolusi bergerak penuh misteri, lokasi markasnya tersembunyi. Jika dilaporkan berlapis-lapis melalui jalur resmi, kemungkinan besar mereka akan waspada, membuat Jiasuo dan yang lain bersiap atau bahkan pindah. Saat itu, akan sulit menemukan mereka lagi. Anak kecil, tugasmu selesai cukup cepat, ya? Sekalian membawa pulang seorang gadis kecil pula. Guru Xia, Anda bercanda. Aku hanya bertemu orang yang membutuhkan bantuan di jalan. Melihat dia tak punya tempat pulang, untuk sementara aku menampungnya. Gelombang energi di tubuhnya tidak normal. Ada aura modifikasi yang membuat orang tidak nyaman. Aura seperti ini hanya pernah kucium dari orang-orang organisasi evolusi yang sudah bukan manusia dan bukan hantu itu. Katakan, anak kecil. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Angin musim semi berembus dan bersuara. Aku mengerti. Karena kau memilih menjadi muridku, maka sebagai gurumu, aku juga tak bisa benar-benar membiarkanmu begitu saja. Penghalang ruang sekali pakai. Setelah diaktifkan, alat ini bisa mengganggu kestabilan ruang dalam area kecil selama kira-kira 10 menit. Terima kasih, guru. Cepat pergi. Gunakan kepalamu. Ingat, kalau tidak melakukannya, jangan mulai. Kalau sudah mulai, tuntaskan sampai habis. Aku tidak akan mengecewakan harapan guru. Disinilah tempatnya. Pipa ini langsung menuju sistem pembuangan bawah tanah markas. Penjagaannya relatif lemah, jalur terbaik untuk menyusup. Baiklah, rasakan struktur ruang di dalam. Bisakah kau menemukan jalur terdekat menuju area penahanan inti dengan reaksi energi terkuat? Rutenya pada dasarnya cocok. Persepsi kata hampa juga memastikan ada reaksi energi kuat di area sasaran. Sepertinya peta yang diberikan Chen Churan memang asli. Dia sangat ingin menyelamatkan adiknya, seharusnya tidak akan bermain-main soal ini. Tapi kita tetap tak boleh lengah. Aku tahu kalian masih belum sepenuhnya mempercayaiku. Ini kristal hidupku, terhubung dengan asal jiwaku. Selama kau meremukannya, jiwaku akan langsung hancur dan aku mati. Memang ada energi inti di dalamnya, terhubung erat dengan perempuan ini. Perkataannya bukan bohong. Benda sepenting ini, kau berikan begitu saja padaku. Adikku adalah segalanya bagiku. Karena aku memilih percaya kepada kalian dan ikut menyelamatkannya, aku berharap bisa menghapus keraguan terakhirmu. Jika kita tidak bisa saling percaya, akan sangat sulit mengalahkan evolusi. Aku mengerti. Ayo jalan. Tuan, di balik pintu yang kurasakan ada aura kacau dan sangat kuat, penuh kekejaman dan penderitaan. Bertindak sesuai rencana. Liu Guang, kau bertugas berjaga dan membersihkan para pedagang gelap yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Pastikan jalur mundur aman. Xuan Jiu, kau kekuatan utama. Bersiaplah setiap saat menghadapi musuh kuat, terutama Jiasuo. Wawa, kau terus pimpin jalan, dan siapkan gangguan ruang agar mereka tidak memindahkan Sandra dengan perangkat ruang. Chen Churan, tetap dekat denganku. Pastikan posisi adikmu. Mulai. Selamatkan orang-orang itu dengan sungguh-sungguh. Cepat. Mereka pernah bilang akan memperlakukanmu dengan baik. Sungguh mengharukan, kasih sayang kakak adik yang begitu dalam. Chen Churan, ternyata kau benar-benar mengkhianati tujuan kami. Kau juga membawa seorang tamu yang menarik. Jadi kau penanggung jawab tempat ini. Kebetulan sekali, aku justru bingung mencarimu. Mencariku. Kenapa? Akhirnya kau sadar dan berniat bergabung dengan evolusi untuk mencari hakikat kehidupan. Kalau begitu, bagus. Aku tak perlu turun tangan. Kami menyambut siapapun yang punya tekad untuk berevolusi. Yang sudah kupikirkan adalah bagaimana cara membunuhmu. Xuan Jiu,
Serang. Apakah ini satu lagi dewa hasil modifikasi sempurna? Nak, rahasia di tubuhmu jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Evolusi kami sudah menghabiskan sumber daya tak terhitung, tapi sampai sekarang belum mampu menyatukan gen makhluk asing dengan bentuk manusia seharmonis dan sesempurna ini. Sebenarnya bagaimana kau melakukannya? Jangan samakan aku dengan makhluk cacat rendahan buatan kalian itu. Aura asing ini meningkat lebih dari sedikit. Sepertinya rubah berekor 9 itu sudah menginjak tingkat A. Lalu kenapa kalau sudah tingkat A, berapa lama kau baru mengendalikannya? Kau sama sekali belum bisa mengerahkan kekuatannya dengan sempurna. Aku sudah lama berjaga-jaga terhadap trikmu yang satu ini. Kakak akan menyelamatkanmu sekarang. KA. Kakak. Jurus yang sama tidak mungkin mempan 2 kali padaku. Kakak di sini. Karena kalian begitu tak tahu diri, tinggallah kalian semua di sini. Awalnya aku masih ingin menyimpannya untuk penelitian lebih lanjut. Tapi sekarang, sepertinya lebih menarik kalau kubebaskan seluruh kekuatannya dan membiarkan kalian saling membunuh. Membebaskan, Titan ternyata. Melihat orang-orang ini berubah menjadi monster, lalu mati di bawah kaki monster, betapa indahnya keputusasaan itu. Nikmatilah baik-baik. Kakak. Tidak masalah. Buat kontrak denganku, katak hampa. Selamat, Tuan, berhasil membuat kontrak dengan 3 makhluk buas perak. Batas kontrak bintang majemuk terbuka. Tuan dapat memperoleh 80% kemampuan dari 1 makhluk kontrak. Mulai sekarang namamu Lingyu. Sekarang giliran kita. Xuanjing, lepaskan penahan lonceng, kerahkan seluruh kekuatan untuk menahannya. Liu Guang, bantu aku. Tahan Jiasuo. Mengerti. Api rubah 9 putaran. Percuma. Di dalam bayangan, aku sebenarnya adalah keberadaan yang tak bisa mati. Kau benar, tapi... Beberapa botol kabut rahasia. Bagaimana kau bisa punya benda itu? Lingyu. Tebasan ruang. Perisai bayangan. Lingyu, kita lakukan tebasan ruang bersama. Kakak, apa itu rumah? Kenapa orang-orang itu bilang kita anak-anak yang tak punya rumah? Mereka bicara sembarangan. Hak orang punya rumah. Kakak, rumah itu di mana? Di mana ada kakak, disitulah rumah. Kakak, ini di mana? Baunya busuk sekali. Aku takut.
Tenanglah, kakak akan melindungimu. Nomor 207, jalan. Biar aku saja. Aku pasti lebih cocok daripada dia. Siapapun sama saja. Kakak. Seperti dulu, tunggu kakak pulang. Kakak akan membawakanmu makanan enak. Kakak. Ayo, ku bawa kau pulang. Kita sudah sampai rumah. Di mana ada kakak, disitulah rumah. Selesai sudah. Agar kepergianmu tak terlalu menyakitkan. Aku berbagi 80% kemampuan dari 3 gadis buas, persepsi ruang, kecepatan puncak, api rubah, dan wilayah kekuasaan. Kekuatan di dalam tubuhku terasa melimpah seperti belum pernah sebelumnya. Tapi sisi gelap organisasi evolusi, dan Jiasuo yang telah tumbang. Apakah semuanya benar-benar berakhir begitu saja? Anak kecil, kau menyelesaikan urusan ini dengan baik. Kau benar-benar membuatku bangga. Ini juga berkat alat pemblokir ruang milik guru. Tak kusangka, baru sebentar sejak kau bangkit, kau sudah membuat kontrak dengan makhluk asing tingkat A. Masa depanmu tak terukur. Hanya beruntung, ditambah sedikit nasib baik. Guru, saat bertarung, Jiasuo langsung mengenali alat pemblokir ruang itu. Oh, jadi begitu reaksinya. Sepertinya dia sangat memahami perlengkapan Jin Wei kita. Petinggi akademi memutuskan memberimu pembinaan yang lebih mendalam. Beberapa hari lagi, kau akan diatur masuk ke alam rahasia kehampaan. Tempat itu memang berbahaya, tapi peluangnya juga banyak. Sangat cocok untuk memantapkan kekuatanmu yang meningkat pesat. Alam rahasia kehampaan, aku mengerti. Terima kasih, guru, bersiaplah baik-baik. Oh ya, belakangan ini keadaan di pusat tidak tenang. Tanda-tanda aktivitas gelombang binatang semakin sering. Kau juga harus berhati-hati. Xuan Jiu, bagaimana menurutmu? Kekhawatiran wanita itu bukan tanpa alasan. Organisasi seperti evolusi mustahil bisa berkembang hanya dengan satu tingkat A seperti Jiasuo. Selain itu, sepertinya ada tatapan yang mengintai dari kegelapan. Ada orang jahat, Liu Guang akan menangkapnya. Gelombang ruangnya sangat aneh. Direktur Yao, sedang sibuk. Tuan Ye Wuming, angin apa yang membawa Anda kemari? Aku datang melihat bintang baru masa depan kita. Gu Xiao memang bagus. Sebagai pengendali makhluk yang baru naik tingkat, dia berturut-turut menumbangkan 2 tingkat A dari organisasi evolusi. Dengan prestasi seperti ini, dia bahkan bisa mencoba mengikuti ujian untuk masuk 12 jini kami. Murid Gu Xiao memang berbakat luar biasa. Tampaknya Tuan Ye sangat memperhatikannya. Tidak sampai begitu. Aku hanya merasa jinnya seperti ini membutuhkan bimbingan yang lebih tepat. Terlalu bergantung pada kekuatan luar, atau terikat oleh ajaran kolot yang dangkal, hanya akan membatasi pertumbuhannya. Evolusi umat manusia membutuhkan cara yang lebih radikal. Perkataan Tuan semuanya benar. Namun, hal lain mungkin tak berani kami banggakan, tapi dalam pendidikan pendatang baru, Akademi Huaxia kami termasuk yang terbaik di seluruh Huaxia. Aku hanya bicara sembarangan. Mengaturnya masuk ke alam rahasia kehampaan adalah ide bagus. Biarkan dia melihat sendiri seperti apa sebenarnya dunia ini. Cepat lihat, itu Gu Xiao, bersama 3 gadis buasnya. Itukah gadis buas yang berubah dari kata hampa? Manis sekali, kelihatannya agak polos. Entah gadis-gadis buasnya itu cuma pajangan atau bukan. Kelihatannya tidak punya banyak daya tempur. Jadi itu murid baru itu, berani sekali dia mencuri pusat perhatianku. Alam rahasia kehampaan akan terbuka selama 7 hari. Ruang di dalamnya tidak stabil, mudah dipengaruhi kekuatan besar dan aneh. Ingat, ukur kemampuan kalian. Masuklah secara bergiliran. Gu Xiao. Wah, bukankah ini Tuan Muda Lin? Baru beberapa hari tak bertemu, kau sudah sepanas ini. Hari ini aku membawa cukup banyak orang. Gadis kucing itu harus jadi milikku. Mereka semua elit keluarga Lin. Masing-masing punya kekuatan tingkat B. Wah, kali ini ada gadis buas baru juga. Yang satu ini juga kuinginkan. Hah, Xuan Jiu, tolong urus. Aku turun tangan semata-mata karena orang ini terlalu menjijikan. Apa? Mana mungkin?
Sudah paham? Kita sama sekali bukan berada di tingkatan yang sama. Jangan mempermalukan diri di sini. Bajingan. Tuan itu bilang, kalau batu ini dihancurkan, aku bisa memanggil monster tak terhitung jumlahnya. Gu Xiao, aku pasti akan membuatmu menyesal. Tidak, 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 aku ditipu, sebenarnya kau ini apa? Tuan muda keluarga Lin yang bodoh. Aku memang bilang bisa memanggil monster tak terhitung jumlahnya, tapi aku tak pernah bilang monster-monster itu akan menuruti perintahmu. Ayo pergi. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Struktur ruang di sini memang rapuh. Lin Yu bisa merasakan jalur yang stabil. Ruang di sebelah sana lebih tebal. Tuan, ada sesuatu yang mendekat. Banyak sekali, sangat cepat, dan auranya sangat pandai bersembunyi. Di mana? Mia, kenapa Liu Guang tidak mencium baunya? Kontak visual. Monster kawanan tingkat C. Mesin berkilau, maju dan serang bersama. Hadapi dari depan. Xuan Jiu, Ling Yu, kendalikan medan. Ling Yu, perhatikan penguncian ruang, jangan biarkan mereka mencari celah. Diterima, Mia. Terkunci. Kemampuan Gu Xiao memang bagus. Sekarang coba yang ini. Kerja sama kalian makin padu. Inti kristal makhluk-makhluk ini seharusnya bisa ditukar dengan cukup banyak poin sistem. Berhasil membunuh 25 binatang penghilang jejak. Mendapat 500 poin sistem. Tuan, ada sesuatu yang memanggil. Aura energi yang begitu kuno dan murni. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Apa ini? Mia, bisa dimakan. Pendatang kemudian, akhirnya aku menunggumu. Siapa kau? Aku adalah penjaga dunia ini, sisa jiwa yang akan segera lenyap. Aku merasakan sistem kekuatan unik di dalam tubuhmu, juga kejernihan ruang. Ini adalah sedikit pemahamanku tentang hukum ruang. Kuberikan kepada roh ruang ini agar ia dapat tumbuh lebih cepat. Kecepatan cahaya tertinggi masih bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah sumber energi spiritual murni dan secercah tanda jiwa. Ia dapat meneguhkan fondasimu dan membantumu melihat ambang tingkat es. Ini, kemenangan besar sudah dekat, harapan sangat tipis, tetapi kalian adalah variabelnya. Cepatlah, tumbuhlah menjadi kuat. Kunci telah diserahkan. Waspadalah terhadap pelahap di dalam bayang-bayang. Kemenangan besar, pelahap, dalam bayang-bayang, apa yang dia gumamkan.
Tanah air nomor 3, kita tak boleh mundur. Kapten, hati-hati. Dasar semut, jangan berani menyentuhnya. Hai, Kapten Jiang. Sepertinya kami datang tepat waktu. Kapten Jiang, biar kulihat. Kekuatanmu meningkat lagi. Bagus sekali. Nanti saja bicaranya. Selesaikan dulu masalah lama ini. Ini sepertinya berbagi kemampuan yang hanya bisa dibangkitkan di tingkat es. Perasaan ini sangat mirip dengan sensasi reinkarnasi waktu yang terasa di wajahmu. Sepertinya kami belum terlalu terlambat. Xiao Li, bawa orang-orang untuk membersihkan sisa musuh. Yang lain, ikut aku menghancurkan kekuatan utama gelombang monster dari depan. Ilmu sesat macam apa ini? Muridku, penampilanmu sangat luar biasa. Tenang dalam bahaya, berani bertarung dan menyelamatkan orang. Pantas menjadi harapan masa depan Akademi Salju Huaxia. Tuan Ye Wuming terlalu memuji. Itu hanya tugasku, tak perlu merendah. Kecepatan pertumbuhanmu jauh melampaui bayangan orang biasa. Mungkin kau sudah menyentuh ambang tingkat es. Ketahuilah, hanya dengan mencapai tingkat es seseorang bisa benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri, bahkan mengubah aturan dunia ini. Kadang, terlalu terpaku pada kewajaran justru akan membatasi evolusi diri. Kekuatan pada dasarnya tidak mengenal benar atau salah. Kuncinya ada pada orang yang menggunakannya, dan tujuan yang ingin kau capai. Demi tujuan yang lebih besar, sebagian pengorbanan yang diperlukan itu layak. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Aku akan memikirkannya baik-baik. Baik. Hanya itu yang bisa kukatakan. Pilihan selanjutnya ada padamu. Ucapannya cukup kau dengarkan saja. Orang itu sangat berbahaya. Guru, aku merasa dia sepertinya memanfaatkan gelombang monster untuk melakukan sesuatu. Aku tahu, tapi aku tidak punya bukti. Lagi pula, kekuatannya, bahkan di antara 12 orang itu, juga tak terduga. Singkatnya, kau harus lebih berhati-hati. Dia mungkin sudah mengincarmu. Ye Wuming kali ini mengajukan diri untuk menetap di akademi. Katanya demi membimbing generasi unggul, tapi menurutku ada maksud tersembunyi di baliknya. Targetnya sangat jelas, yaitu Gu Xiao. Dia ingin menanamkan teori evolusinya sendiri kepada Gu Xiao. Anak Gu Xiao itu berhati teguh. Seharusnya tidak mudah tergoda, kan? Sulit dikatakan. Keahlian terbesar Ye Wuming adalah mempermainkan hati manusia. Dan kekuatan yang dia tunjukkan punya daya tarik mematikan bagi mereka yang haus menjadi kuat. Kemajuan Gu Xiao memang cepat, tapi musuh yang dia hadapi juga makin kuat. Aku mengkhawatirkannya. Perlukah kita mengingatkan Gu Xiao? Aku sudah mengingatkannya. Tapi ada beberapa lubang yang harus dia alami sendiri agar benar-benar membekas di tulang. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha menangkapnya saat dia terjatuh. Hari ini, Tuan Ye akan mengajar kalian. Mari beri sambutan. Sebelum latihan, aku ingin bertanya kepada kalian. Tubuh manusia memiliki batas. Seorang pawang monster mengikat kontrak dengan makhluk buas. Pada dasarnya, itu juga bentuk evolusi dengan meminjam kekuatan luar. Namun mengapa tidak melangkah lebih jauh? Mengapa tidak meleburkan sepenuhnya keunggulan makhluk buas ke dalam diri sendiri? Ketakutan lahir dari penolakan, kekuatan lahir dari penerimaan. Terdeteksi tuan rumah menerima serangan terhadap tubuh dan jiwa. Program perlindungan diaktifkan lebih dulu. Murid Gu Xiao, bagaimana menurutmu? Demi memperoleh kekuatan untuk melindungi hal-hal penting, apakah kau bersedia menghancurkan batas-batas lama? Ada banyak jalan untuk memperoleh kekuatan. Menurutku,
Menjaga niat awal dan tumbuh bersama para rekan juga bisa membuat kita menjadi kuat. Kekuatan yang didapat dengan mengorbankan orang lain ibarat istana pasir. Pada akhirnya akan runtuh. Pandangan yang sangat menarik. Semoga saat kau menghadapi jalan buntu, kau masih bisa berpegang teguh seperti itu. Baiklah, cukup sampai di sini hari ini. Kelas selesai. Gu Xiao, aku sudah lama mengamatimu. Caramu sangat istimewa, mampu membuat makhluk buas mengalami perubahan hakiki. Mengapa Tuan berkata begitu? Tak perlu tegang. Aku hanya penasaran dengan mekanisme perubahan itu. Mungkin kita bisa bekerja sama dan menerapkan kekuatan itu pada bidang yang lebih luas. Misalnya, membantu para manusia modifikasi yang tersiksa dalam proses pembinatangan, agar mereka mendapat kelahiran baru yang sempurna seperti gadis-gadis buasmu. Benar saja, Ye Wuming ini tampaknya punya hubungan tertentu dengan evolusi. Dia sepertinya sangat mendukung gagasan evolusi. Maaf, Tuan. Kemampuanku terbatas, aku tidak bisa melakukan apa yang kau katakan. Tak apa. Kita punya banyak waktu. Kau akan berubah pikiran. Tuan, tubuhku terasa ringan melayang, kecepatanku jadi lebih cepat. Meong, kekuatan kami memang meningkat cukup banyak. Tapi Tuan, Ye Wuming itu membuatku sangat tidak nyaman. Jiwanya penuh distorsi dan keserakahan. Racun itu sedang menyebar. Hah? Aku tahu dia berusaha menggoyahkanku, sekaligus menguji sistemku. Aku khawatir dia akan mencelakai kalian. Meong, Liu Guang akan melindungi Tuan. Begitu juga Kak Xuanjiu dan adik Ling Yu. Jika dia berani mengulurkan cakar, patahkan saja. Gu Xiao, belakangan ini beberapa murid berbakat di akademi menghilang. Terakhir kali mereka semua terlihat pernah berhubungan dengan Ye Wuming. Apa? Menghilang? Dia tak terlihat hidup, jasadnya pun tak ditemukan. Aku curiga Ye Wuming mungkin ada kaitannya dengan organisasi pemurnian. Bukankah organisasi pemurnian sudah? Yang di Jiasuo itu hanya cabang. Organisasi pemurnian yang sebenarnya sangat besar dan tersembunyi. Ye Wuming kemungkinan besar petinggi di dalamnya. Dia menyusup ke pengawal Jinyi, pasti punya rencana besar. Sebelumnya dia memang mencoba merekrutku, bahkan ingin meneliti sistemku. Apa dia melakukan sesuatu padamu, atau memberimu sesuatu? Tidak. Hanya sebatas ucapan. Dia sangat tertarik pada Liu Guang dan yang lain. Baguslah. Kau harus sangat berhati-hati. Aku sedang menyelidikinya diam-diam, tapi Ye Wuming sangat waspada. Sulit menemukan bukti. Aku takut kalau kita membuatnya curiga, dia justru akan nekat. Guru, apa ada yang perlu kulakukan? Tidak perlu. Ye Wuming adalah orang pengawal Jinyi kami. Urusan internal akan kami selesaikan. Yang terpenting sekarang, lindungi dirimu sendiri. Sistem, adakah cara untuk cepat naik ke tingkat S, atau menukar alat yang bisa melawan bayangan dan kendali mental? Fondasi tuan rumah sudah sangat kokoh. Jika berlatih bertahap, ada harapan menembus tingkat S dalam 1 bulan. Peningkatan paksa membutuhkan banyak poin sistem dan bahan langka, serta memiliki risiko. Dapat langsung menukar kalung Gio penjernih hati untuk menahan erosi mental, dan mata penembus tabir untuk sementara melihat menembus ilusi. Dibutuhkan 3000 poin sistem. Sepertinya aku tetap harus berburu binatang asing untuk mencari poin. Bagaimana kehidupanmu di sekolah? Lumayan. Suasana hatimu buruk. Direktur You hanya merasa badai besar akan datang. Benar. Frekuensi dan kekuatan gelombang pasang terus meningkat, sementara dari dalam juga. Gu Xiao, akademi dan pihak resmi bukanlah satu kesatuan yang mutlak. Di antara 12 pengawal Jinyi pun tidak semua orang menyetujui gagasan Ye Wuming. Misalnya Xia Li, juga si Chongshan, kursi kedua yang dijuluki batu karang. Namun kekuatan Ye Wuming berakar rumit. Sekali disentuh, seluruh jaringan akan bergerak. Aku mengerti. Lindungi dirimu baik-baik. Kau adalah benih yang kami harapkan. Terkadang, mundur sementara bukan berarti pengecut. Ada hal yang bisa kita munduri, tapi ada batas yang tak boleh dilanggar. Bakatnya lumayan. Sebagai wadah, masih cukup memenuhi syarat. Sayang sekali, jauh dari sempurna seperti Gu Xiao. Kekuatan transformasi dalam dirinya itulah kunci untuk membuka evolusi terakhir.
Masih dibutuhkan lebih banyak energi, lebih banyak persembahan. Saat gelombang pasang berikutnya meledak, itulah waktu panen. Gu Xiao, pada saat itu, pilihan apa yang akan kau buat, sungguh membuatku penasaran. Kali ini berbeda. Rasanya seperti mereka digiring dan diorganisasi oleh sesuatu. Pasti ada dalang di balik semua ini. Dia datang. Demi evolusi umat manusia, demi lahirnya dunia baru, pembersihan yang diperlukan dimulai. Ye Wuming, ternyata kau benar-benar mengkhianati umat manusia. Mengkhianati? Tidak. Aku sedang menuntun umat manusia menuju masa depan yang benar. Xiao Li, juga Gu Xiao, bergabunglah denganku. Saksikan evolusi sejati. Bahasa roh, perpindahan ruang. Ye Wuming, jalanmu ditakdirkan tanpa hasil. Hanya dengan kau dan beberapa hewan peliharaan manis ini, kalian ingin menghentikanku. Liu Guang, cakar wajahnya sampai hancur. Manusia sombong, rasakan amarah siluman rubah. Keberanian kalian patut dipuji. Tapi jurang antara tingkat A dan tingkat S tidak bisa ditutup hanya dengan jumlah dan semangat membara. Mari kita lihat, apakah kekuatan transformasimu yang unik itu bisa membuatmu bertahan sedikit lebih lama di hadapan kekuatan mutlak. Cepat sekali, dan daya korosinya juga kuat. Tuan. Bahasa roh pemecah. HMPH, Nona Serangga Siluman. Bahasa rohmu tidak mempan padaku. Berani bermain-main dengan kemampuan menghilang di hadapanku. Sepertinya hewan-hewan kecilmu tak bisa membantu lagi. Tidak. Terdeteksi Tuan dan para makhluk kontrak. Tingkat keselarasan energi mencapai ambang 0. Syarat terpenuhi. Membuka terobosan tingkat S, sinergi keterampilan. Kekuatan. Inilah kekuatanku. Sinergi keterampilan, formasi meteor cahaya aneh. Sinergi keterampilan. Di tingkat A, dia sudah menyentuh rahasia yang hanya bisa dikuasai penjinak monster tingkat S. Sekarang, apakah kami sudah pantas menjadi lawanmu? Menarik. Sangat menarik. Kekuatanmu itu, aku pasti akan mendapatkannya. Baik. Pemelihara kun bayangan hati, remukan mereka. Ular duman, mekarnya kehidupan. Saudara-saudara, lindungi Gu Xiao, tutupi dengan gemilang. Jika kita bisa menembus pertahanannya, Xuan Qiao, Ling Yu, bantu aku. Mengerti. 9 putaran kehidupan sunyi, pusaran jauh. Pelipatan ruang. Sekarang, Liu Guang, serang intinya. Siap, bos, klon 1000 cahaya, terjang maju. Demi denda manusia fana, tembak musnah semuanya, untuk semua orang tak berdosa yang kau jadikan tumbal.
竟然伤到了我的化身。 Kesempatan bagus, ular duman, kekuatan Zamrud. Dia masih bertahan, kita harus memanfaatkan kelemahannya dan menghabisinya. Bagus, sangat bagus, kalian memang tidak mengecewakanku. Justru karena itulah, jiwa dan kekuatan kalian lebih layak menjadi batu pijakanku menuju kesempurnaan terakhir. Peringatan langit kelam. Perlawanan itu sia-sia. Serahkan nyawamu. Aku bisa membuatmu dan hewan-hewan kecilmu menjadi bagian dari diriku tanpa rasa sakit. Mimpi macam apa itu? Kami, sekalipun mati, takkan menunduk padamu. Baiklah. Kalau begitu, lenyaplah sepenuhnya. Pengkhianat ini berani sekali. Si Chongshan, kalian datang tepat waktu sekali. Kalau bukan karena Xiali memerintahkan pesan dikirim lebih awal, kami semua masih akan tertipu olehmu. Ye Wuming, kau bersekongkol dengan kaum evolusi, mencelakai rekan sendiri, dan menumpahkan darah tanpa ampun. Dosamu tak terampuni. Hari ini adalah hari kau menerima hukuman. Akhirnya, aku bertahan sampai kalian tiba. Kursi pertama pengawal Jinyi. Si Chongshan. Aktifkan formasi batu karang besar, kunci ruang ini. Jangan biarkan dia kabur. Formasi batu karang besar. Sungguh persiapan yang luar biasa. Karena kau pengkhianat, tentu kami harus memastikan semuanya tanpa celah. Semuanya, ikut aku menangkap berdebah ini. Kalian yang memaksaku. Perangkap kegelapan, gerbang abis ilahi. Hentikan dia, dia sedang mengorbankan dirinya untuk memanggil monster dari abis ilahi. Itu proyeksi setingkat Raja Roh dari abis ilahi. Jangan biarkan ia turun sepenuhnya. Serang gerbang itu. Sudah terlambat. Mari jatuh bersama ke dalam jurang. Masih bisa berdiri. Tentu saja.
Monster rendahan, berani-beraninya bertingkah. Baik, pinjamkan kekuatan terakhirmu padaku. Pedang beku berantai, jubah iblis angin 3 cahaya. Dengan meminjam kekuatan hidup terakhirmu, hembusan formasi batu dingin. Nak, kerja bagus. Kali ini berkat dirimu. Kalau monster jurang itu sampai lepas, akibatnya tak terbayangkan. Itu karena para tetua datang tepat waktu, dan semua orang bekerja sama. Tak perlu terlalu merendah. Semua orang melihat sendiri penampilanmu. Dengan tubuh peringkat A, kau ikut dalam pertempuran penentu peringkat S, bahkan menjadi kunci kemenangan. Sepanjang sejarah Huaxia, tak ada orang kedua sepertimu. Benar. Kali ini kau benar-benar berjasa besar. Akademi dan pihak resmi pasti akan memberi penghargaan. Namun, yang paling kau butuhkan sekarang adalah istirahat dan menyembuhkan luka. Ye Wuming akan kami bawa pulang untuk diinterogasi ketat. Kami harus menggali lebih banyak informasi tentang organisasi evolusi. Insiden ini juga mengungkap beberapa masalah di dalam pengawal Jinyi kami. Harus ada pembersihan menyeluruh. Meski Ye Wuming sudah kambuh dan tertangkap, organisasi evolusi berakar terlalu dalam. Mereka takkan berhenti begitu saja. Selain itu, evolusi tertinggi dan kunci yang dia sebutkan. Guru, kau juga merasa masalah ini belum selesai. Ya. Aku selalu merasa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Kemampuan transformasi yang kau tunjukkan mungkin sudah diawasi oleh sosok yang lebih dalam. Sudah, soal itu kita bahas nanti. Gu Xiao, pulanglah dan istirahat dengan baik. Akademi akan menyediakan sumber daya terbaik untuk membantu pemulihanmu. Mengingat murid Gu Xiao berjasa dalam menahan sarang bencana, mengungkap dan membantu menangkap pengkhianat Ye Wuming, serta mencegah turunnya makhluk jurang, ia menunjukkan prestasi luar biasa dan menorehkan jasa perang gemilang. Berdasarkan keputusan bersama Akademi Huaxia dan Markas Besar Penjinak Hewan, Gu Xiao secara khusus dianugerahi medali pahlawan Huaxia, serta hadiah 1 juta poin sumber daya dan 3 bagian material makhluk langka peringkat S. Selain itu, melalui nominasi dan peninjauan internal 12 Jinyi, serta persetujuan Dewan Tertinggi, Gu Xiao kini secara resmi diundang bergabung dengan 12 Jinyi sebagai pengganti kursi ke-8. Nak, jangan terkejut. 12 Jinyi tak hanya melihat kekuatan, tetapi juga potensi, watak, dan jasa. Kau memiliki ketiganya. Kursi ke-8 memang pantas untukmu. Selamat bergabung. Mulai hari ini, kau adalah salah satu kekuatan tempur tertinggi yang menjaga Huaxia. Tanggung jawabmu besar. Jangan lupakan niat awalmu. Baik. Aku, Gu Xiao, takkan mengecewakan kepercayaan ini. HM, itu memang layak disebut sebagai jati diri tanpa tuan. Aku bisa sampai sejauh ini berkat kalian semua. Terdeteksi bahwa tuan rumah resmi bergabung dengan lembaga inti kekuasaan. Misi utama jangka panjang dibuka. Misi saat ini pertama, selidiki petunjuk yang ditinggalkan Ye Wuming. Hadiah, 5.000 poin sistem dan 1 kupon fusi keterampilan tingkat tinggi. Membersihkan Raja Jin. Benar saja, perjalanan baru telah dimulai. Tertangkapnya Ye Wuming sama sekali bukan akhir. Mulut Ye Wuming sangat keras. Meski memakai cara khusus, kami hanya berhasil mengorek sebagian informasi. Dia memang anggota tingkat tertinggi organisasi evolusi yang menyusup ke dalam pengawal Jinyi, tetapi dia bukan pemimpinnya. Menurut pengakuannya, pemimpin sejati organisasi evolusi bersandi nama penguasa. Identitasnya belum jelas, dan kekuatannya mungkin jauh melampaui peringkat S. Dia juga menyebutkan bahwa pemimpin itu sedang menjalankan rencana bernama penciptaan wadah, yang membutuhkan energi jiwa berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan katalis khusus. Sepertinya dia percaya kemampuan transformasi Gu Xiao adalah salah satu katalis kunci. Jadi, mereka pasti. Benar. Kau sekarang adalah kursi ke-8. Targetmu makin besar, dan kau harus lebih berhati-hati. Markas besar akan menambah personel untuk melindungimu, tetapi kau sendiri harus lebih waspada. Selain itu, Ye Wuming masih memiliki beberapa markas rahasia di sekitar ibu kota.
Ini koordinat yang dia bocorkan saat alam bawah sadarnya melawan interogasi. Kami perlu mengirim orang untuk menyelidikinya. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang penguasa dan rencana penciptaan wadah. Gu Xiao, kau baru saja bergabung dan seharusnya diberi waktu mengenal lingkungan. Namun perkara ini sangat berkaitan denganmu, dan kau memiliki makhluk roh ruang. Operasi ini akan lebih mudah bagimu. Apakah kau bersedia memimpin tim untuk menyelidiki markas terdekat? Itu tanggung jawab yang tak bisa kutolak. Ling Yu, bisakah kita masuk tanpa suara? Ruang. Penyusupan. Kunci. Katalis. Pengarah. Penguasa. Segala sesuatu pada akhirnya akan berubah bentuk. Tempat ini sudah tidak aman. Kunci dan katalis. Dua kata ini juga muncul dalam catatan interogasi Ye Wuming. Jika digabungkan dengan pengakuannya sebelumnya, kunci mungkin adalah media untuk membuka ritual penciptaan dewa atau suatu kekuatan. Sedangkan katalis kemungkinan besar adalah kemampuan transformasi khusus yang dapat mendorong makhluk asing mengalami perubahan hakiki. Pengecut yang selalu bersembunyi seperti itu menjadikan manusia dan makhluk asing sebagai bahan eksperimen gilanya. Sisa kehendak di dalam kristal ini dipenuhi penghinaan terhadap kehidupan dan obsesi menyimpang pada evolusi yang terdistorsi. Dia bukan hanya mengetahui kemampuanku, tetapi juga tampaknya yakin bahwa itu adalah bagian tak tergantikan dari rencana penciptaan dewanya. Meski kita telah menghancurkan Ye Wuming dan membongkar cabangnya di ibu kota serta markas gurunya, akar sejati mereka jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Analisis gabungan dari basis data otoritas tertinggi Akademi menunjukkan kemajuan baru. Setelah membandingkan legenda mitologi dan catatan teknologi terlarang dari seluruh negeri, yang disebut penciptaan dewa bukanlah menciptakan dewa yang hampa dan tak nyata, melainkan lebih mirip ritual kenaikan paksa tingkat kehidupan yang memakai jiwa tak terhitung dan orang-orang berbakat khusus sebagai bahan bakar. Begitu selesai, tubuh penguasa akan menjadi individu yang melampaui bentuk kehidupan saat ini dan memiliki kekuatan dominasi mutlak, atau bisa disebut sebuah bencana alam. Melampaui bentuk kehidupan saat ini. Jadi dia membutuhkan kemampuan transformasi Gu Xiao. Mungkin untuk menyelesaikan masalah kecocokan terakhir dalam proses kenaikan, atau menghancurkan inti ritual. HMPH, kita sama sekali tak boleh membiarkannya berhasil. Berdasarkan sumber energi lemah yang tertangkap saat kristal itu menghilang, serta penentuan silang dari data gejolak abnormal urat spiritual global, penguasa dan kekuatan intinya memiliki peluang lebih dari 80%. Bersembunyi di inti urat spiritual kuno di bawah lapisan es Arktik. Jadi akhirnya dia berhenti bersembunyi. Keputusan markas besar. Mulai sekarang, kita memasuki status siaga perang tertinggi. Hubungi organisasi penjinak hewan di seluruh dunia yang masih mampu melawan dan bentuk pasukan gabungan. Sebelum ritual mereka selesai, kita harus menyerang lebih dulu dan langsung menghantam pusatnya. Ini akan menjadi pertempuran penentu yang mengerahkan seluruh kekuatan umat manusia. Gu Xiao, kau adalah target yang paling dia inginkan, sekaligus jangkar terkuat kami. Tekanan yang kau hadapi akan lebih besar dari sebelumnya. Ya, ini tanggung jawab yang tak bisa kutolak. Tuan, kemanapun pergi, siapapun yang dilawan, Liu Guang akan selalu menghadapinya bersamamu. Pertempuran terakhir. Bagus. Biarkan para pengkhianat dunia merasakan murka peri rubah. Bersama-sama, kita menang. Selama bersama, kita pasti menang. Katalis telah dipastikan. Kunci akan segera kembali ke tempatnya. Variabel pengganggu. Gu Xiao, kumpulkan semua pelayan dewa dan bangunkan raksasa yang tertidur. Saat pemurnian akan tiba. Fajar dunia baru tak mengizinkan setitik debu pun. Nah, bagaimana rasanya? Tempat sialan ini energi spiritualnya kacau, sangat menekan indera. Ya, rasanya seperti memasuki sebuah wilayah raksasa. Semua aliran energi mengarah ke satu arah. Menurut deteksi, inti urat spiritual berada di balik badai salju itu. Sarang penguasa mungkin ada di dalamnya. Setelah tim pengintai pendahulu masuk,
kami kehilangan kontak. Struktur ruang di dalam sangat tidak stabil. Penuh arus energi kacau yang kuat dan makhluk asing hasil modifikasi. Analisis gabungan akademi dan markas besar memastikan bahwa racun energi di area inti sedang meningkat tajam. Ritual penguasa mungkin sudah memasuki tahap akhir. Tak ada waktu untuk ragu. Pasukan pelopor segera berangkat dan buka jalan bagi pasukan utama. Nak, kemampuan ruangmu adalah kuncinya. Kau maju paling depan. Mengerti? Ling Yu, buka jalan. Liu Guang, Xuan Jiao, bersiap bertarung. Akhirnya kita akan melawan bos besar. Ya, seru sekali. Selesaikan cepat. Musuh ini membuatku muak. Ruang telah digunakan. Berlagak seperti hantu dan dewa. Hantaman batu peluru. Benteng kilat. Hati-hati, pertahanan mereka sangat kuat. Jangan menyerang sembarangan. Alihkan keluar lingkaran. Korosi. Kita tak boleh tertahan terlalu lama di sini. Ling Yu, ganggu ruang di sekelilingnya. Ruang. Masuk ke kondisi abnormal, 3 baris mendatar. Seni Dewa. Makhluk-makhluk itu sudah bukan manusia lagi. Mereka monster yang sepenuhnya diubah oleh energi bayangan. Peluklah peleburan, jadilah bagian dari dewa. Semua mundur, jangan sampai tersentuh gerakan itu. Sinkronisasi jurus, formasi api rubah cahaya mengalir. Kau dan aku. Terdeteksi energi pencemaran jurang berkonsentrasi tinggi, prosedur pemurnian dimulai. Tidak, itu kekuatan dewa. Selamat datang, pemegang katalis. Dan juga GP, yang menemaniku menyelesaikan ritual terakhir. Ritual ini harus berakhir. Berakhir, tidak, ini baru permulaan. Akhir dunia lama, fajar dunia baru. Jiwa kalian, perlawanan kalian, semuanya akan menjadi fondasi Dewa Lenteraku. Hati-hati. Penjagaan berputar. Penguatan ruang. Pasokan energi harus dibuka. Hei, bisa bantu antarkan aku ke dekat tubuh aslinya. Energinya terlalu kuat, ruang terkunci rapat. Tetua, di tempat ini ada berapa aturan?
Terdeteksi serangan jiwa berintensitas tinggi, perlindungan jiwa diaktifkan. Disarankan tuan rumah menggunakan varian nada iblis angin 3 cahaya, dengan target inti energi. Pinjamkan kekuatan kalian padaku, target, kumpulan energi. Baik. Kuncian angin 3 cahaya, serentak. Bebaskan sumber insan dewa. Berhasil, sumber kekuatannya terganggu. Bagus, nak, sekarang, hancurkan jelmaannya. Karena kalian begitu mendambakan kehancuran, akan kutunjukkan pada kalian kekuatan dewa yang sesungguhnya. Dia menyerap semua energi secara paksa, ingin menyelesaikan pemadatan jelmaannya lebih cepat. Hentikan dia, jangan biarkan dia terbentuk sempurna. Sudah terlambat. Terdeteksi agregat energi campuran berkonsentrasi sangat tinggi, memenuhi syarat pemicu pemurnian pamungkas. Apakah tuan rumah mengizinkan sistem menggunakan seluruh energi dan kekuatan asal gadis siluman terkontrak untuk melancarkan pemurnian pamungkas? Peringatan, tindakan ini berisiko sangat tinggi. Dapat menyebabkan energi sistem terkuras habis dan masuk ke tidur panjang, serta gadis siluman terkontrak memasuki masa lemah. Diizinkan, jalankan sekarang. Tuan, bangkitlah. Mustahil, kekuatan apa ini? Ini bukan milik dunia ini. Gu Xiao, aku sudah mengingat tanda jiwamu. Meski jelmaan ini gugur, tubuh asliku pada akhirnya akan. Gu Xiao, bagaimana keadaan kalian? Tidak apa-apa, hanya kehabisan tenaga. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Kita pergi. Luka memar jaringan lunak di banyak bagian tubuh, energi spiritual terkuras parah, dan kerusakan mental sangat besar. Namun anehnya, di dalam tubuhnya seolah ada energi pemulihan yang sangat lembut, bekerja sendiri dan menstabilkan lukanya. Untuk saat ini nyawanya tidak terancam, ia perlu beristirahat. Xiali, Tuan Si, bagaimana keadaan Gu Xiao? Energi spiritual dan mentalnya terkuras, ia perlu pemulihan, tapi nyawanya tidak terancam. Syukurlah. Kami baru menerima data umpan balik dari semua titik pemantauan global. Reaksi energi super cahaya dari arah cacing es sudah lenyap sepenuhnya, arus energi spiritual abnormal di seluruh dunia sedang cepat mereda, dengan penurunan lebih dari 90%. Kali ini, kita benar-benar berhasil. Meski sifat berkas cahaya terakhir itu belum bisa dinilai sepenuhnya, tak diragukan lagi. Gu Xiao dan makhluk asingnya membalikan keadaan di saat genting, menghancurkan jelmaan sang penguasa dan inti ritual. Dia bukan hanya pahlawan Huaxia, tapi juga penyelamat bagi seluruh dunia. Anak itu,
setiap kali selalu membuat sesuatu yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat terakhir itu, kukira, sialan, sungguh generasi muda yang menakutkan. Nyawaku ini, sepertinya diselamatkan olehnya sekali lagi. Guru Xia, Tuan Si, Tuan Ju. Jangan bergerak, tenagamu terkuras terlalu besar. Berbaringlah baik-baik. Aku tidak apa-apa, hanya kehabisan tenaga. Sistem itu juga tertidur. Bagaimana dengan Liu Guang dan yang lain? Mereka sama sepertimu, terlalu banyak menghabiskan kekuatan, lalu kembali ke ruang kontrak untuk tertidur. Kami sudah memeriksanya. Meski ikatan jiwa kalian lemah, ia sangat stabil, tidak ada tanda-tanda terputus. Tenanglah, Akademi dan Markas Pusat akan menggunakan semua sumber daya untuk membantu kalian pulih. Benar. Kau, bocah, sekarang istirahat saja dengan tenang, jangan pikirkan apapun. Setelah kita kembali, semua barang bagus di gudang harta boleh kau pilih sesukamu. Pokoknya kau dan para makhluk asingmu harus dirawat sampai sehat dan gemuk. Ya, benar. Yang paling mendesak sekarang adalah membuat kalian pulih secepat mungkin. Untuk pembersihan lanjutan dan analisis intelijen, serahkan pada kami. Sudah berakhir. Mungkin ini akhir dari satu tahap. Aku harus pulih secepat mungkin, menjadi lebih kuat. Tuan Si Zongshan sebenarnya bersikeras ingin mengantarmu pulang sendiri. Tapi urusan persiapan Dewan Kewaspadaan Jurang di markas pusat begitu banyak dan rumit, ia benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Dia memintaku menyampaikan padamu, beristirahatlah dengan tenang, kalau kekurangan apapun, langsung katakan. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Tuan Si. Di sini sudah sangat baik, tidak kekurangan apapun. Kecepatan pemulihan tubuhmu lebih cepat dari perkiraan, itu sangat baik. Tapi kerusakan mental dan energi spiritual tidak bisa dipulihkan terburu-buru, terutama kerusakan pada ikatan mendalam dengan makhluk asing terkontrak, itu lebih membutuhkan waktu dan kesabaran. Aku tahu. Aku bisa merasakannya, mereka masih ada, hanya saja sangat lemah. Ini laporan analisis awal tentang simbol energi sisa dan sebagian dokumen rusak dari reruntuhan Arktik, serta rangkuman gelombang ruang abnormal terbaru di seluruh dunia. Kau boleh membacanya, tapi tidak perlu terburu-buru. Direktur Yao, apakah tubuh asli sang penguasa benar-benar sudah dimusnahkan? Berdasarkan bukti yang ada, kami lebih cenderung meyakini bahwa yang kau hancurkan di Arktik adalah jelmaan kuat dan simpul energi penting yang ia proyeksikan ke dimensi kita. Itu jelas memberinya pukulan berat, memperlambat, bahkan mungkin memutus rencana intinya. Namun keadaan dan lokasi tubuh aslinya saat ini masih belum diketahui. Urusan seperti itu biar kami yang memikirkannya. Tugasmu sekarang hanya satu, pulih. Tim medis terbaik dan gudang sumber daya akademi selalu siap untukmu. Terima kasih.
Yang penting kau sudah sadar, yang penting kau sadar. Mau makan apapun ada, sepuasnya. Tempat apakah ini, Tuan? 主人， Kelihatannya pemulihan kalian bahkan lebih baik dari dugaan. Aura kalian pun sudah berbeda. Kondisi mental mereka jauh lebih baik. Meski pemulihan kekuatan masih butuh waktu, setidaknya mereka bisa mempertahankan aktivitas normal untuk sementara. Baguslah. Selama fondasinya tidak rusak, pemulihan hanya soal waktu. Akademi dan markas pusat akan terus menyediakan sumber daya terbaik. Kerangka awal Dewan Kewaspadaan Jurang sudah dibentuk. Tuan Si Chongshan menjabat sebagai ketua, dan organisasi penjinak makhluk terbaik dari berbagai negara serta wilayah telah mengirimkan perwakilan. Ini ringkasan analisis awal yang sementara kami susun tentang sisa energi dari berbagai dimensi dan gelombang ruang abnormal. Kau bisa memahaminya dulu. Apa yang perlu kulakukan? Untuk sekarang tidak perlu. Tugasmu hanya satu, pulih sepenuhnya bersama mereka, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pekerjaan Dewan baru saja dimulai. Petunjuk untuk melacak tubuh asli sang penguasa masih kabur dan sulit digapai. Ini pasti akan menjadi pertarungan panjang. Yang kami butuhkan adalah seseorang dalam kondisi sempurna, bukan pahlawan yang masih terluka. Benar. Jalan ke depan masih sangat panjang, dan pasti penuh ketidakpastian. Tapi setidaknya kita sudah memenangkan waktu berharga dan mengambil inisiatif. Aku mengerti. Makhluk yang begitu berharga, kalau memang harus menyerahkannya. 再碰到那个藏头露尾的家伙，刘光一定要把他揪出来，用爪子挠花他的脸颊。 Saat itu tiba, kau tak perlu turun tangan. Harimau bodoh tanpa pengetahuan ini akan membakar habis semua kepalsuan dan bayangan. Pergilah. Cari. Menara. Temukan. 找到， Ayo pergi, hari sudah mulai gelap. Kita pulang. Jalan masa depan masih panjang, kita akan menjalaninya perlahan bersama.